Tema untuk perkuliahan di minggu ke-12 ini adalah tentang biaya, tapi kita lebih banyak menekankan untuk perlengkapan dan peralatan di minggu ke-12 ini. Jadi sebenarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk, membuat sebuah bisnis itu ada bermacam-macam. Salah satunya adalah biaya untuk membeli perlengkapan atau peralatan untuk mendukung kegiatan aktivitas usaha. Nah, perencanaan dari pengeluaran itu kenapa sih penting banget? Jadi, perencanaan bisnis ini walau memang belum benar-benar dilaksanakan dalam waktu dekat, tapi persiapannya itu harus benar-benar matang juga, termasuk biaya apa saja yang akan dikeluarkan, lalu modal untuk membentuk sebuah bisnis ini itu kira-kira berapa, itu juga, sangat penting. Karena ketika kita gagal merencanakan keuangan, yaitu proyeksi pengeluaran dan pendapatan, kita juga sama dengan gagal melaksanakan bisnis. Kenapa? Karena kadang untuk, membuat suatu bisnis, kita itu benar-benar harus tahu modalnya itu berapa. Lalu kita harus mempertimbangkan apakah kita memiliki sumber modal segitu banyak. Lalu ketika bisnis kita masih belum bisa menghasilkan keuntungan untuk menutup biaya, kira-kira kita masih membutuhkan berapa tiap bulannya yang akan kita keluarkan untuk mempertahankan usaha ini. Jadi itu sebabnya kenapa proyeksi keuangan itu sangat penting. Salah satunya adalah memproyeksikan pengeluaran yang ada. Lalu yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan, pengeluaran itu tidak terlepas dari yang namanya harta atau aktiva. Oke, jadi aktiva itu harta yang dimiliki oleh perusahaan dan harus dapat diukur dengan mata uang. Ada 2 yaitu aktiva tetap dan aktiva lancar. Untuk aktiva tetap itu biasanya waktu pemakaiannya lebih dari 1 tahun atau waktu pakai ini banyak kita sebut sebagai umur ekonomis. Kemudian aktiva ini bersifat permanen dan memiliki biaya penyusutan. Yang tergolong aktiva tetap itu tanah, gedung, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian aktiva lancar. Aktiva lancar ini harta yang waktu pakainya lebih pendek. Dia di bawah 1 tahun dan kadang itu ketika dipakai juga bisa habis. Juga tidak bersifat permanen. Yang tergolong aktiva lancar, sorry di sini typo, yang tergolong aktiva lancar itu uang tunai, surat berharga, piutang dagang, perlengkapan inventory, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke perlengkapan versus peralatan. Untuk perlengkapan, kita sudah lihat dari contoh yang di slide sebelumnya, perlengkapan ini termasuk di aktiva lancar atau benda-benda yang kita umur ekonomisnya itu di bawah 1 tahun dan bisa habis ketika dipakai. Nah, peralatan dan perlengkapan ini sama-sama harta yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk fisik untuk mendukung jalannya usaha. Tapi bedanya apa? Untuk perlengkapan, itu barang yang bisa habis jika dipakai. Lalu biasanya tidak umum untuk dijual kembali dalam keadaan bekas. Walau mungkin dalam prakteknya bisa saja dijual kembali, tapi sangat tidak umum. Jadi kalau kita bandingkan menjual pena bekas dengan menjual mobil bekas itu kan beda. Lalu umumnya tidak tahan lama dan masa pemakaian bisa di bawah 1 tahun. Kemudian cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan peralatan dan dia dicatat sebagai aktiva lancar di buku pembukuan. Contohnya ada alat tulis kantor seperti pena, stabilo, kertas, tinta printer, dan lain sebagainya. Oke. Lalu kita masuk ke peralatan. Untuk peralatan ini barang yang tidak bisa habis dipakai. Bisa rusak, tapi tidak bisa habis. Lalu memiliki biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini apa akan saya bahas di slide selanjutnya. Lalu umum untuk dijual kembali dalam kondisi bekas atau sudah keadaan yang sudah terpakai. Untuk harganya bisa jadi harga jualnya nanti lebih murah atau bisa jadi harga jualnya lebih mahal. Umumnya untuk peralatan ini tahan lebih lama.
masa pemakaiannya lebih dari 1 tahun, dan untuk harga belinya itu cenderung lebih mahal daripada perlengkapan. Dan pembukuan dicatat sebagai aktiva tetap. Untuk contoh dari peralatan ini, itu ada komputer, laptop, smartphone, kendaraan, perabotan, printer, dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang penyusutan. Kenapa tadi, waktu kita membicarakan tentang peralatan atau aktiva tetap, itu kita membahas dengan yang namanya penyusutan. Jadi penyusutan ini penting agar kita itu bisa mengalokasikan biaya untuk sebuah peralatan. Jadi andai kata umur peralatan ini kita estimasikan 5 tahun rusak atau 5 tahun kita harus ganti yang baru. Jadi ketika 5 tahun ini kita bisa memiliki dana yang cukup untuk membeli peralatan yang baru. Dananya ini dari mana? Dari mengalokasikannya dengan, menghitung biaya penyusutan dari peralatan tersebut. Oke. Nah, tapi penyusutan ini sekali lagi dia bukan cicilan. Ini adalah alokasi dana internal dari perusahaan untuk memastikan kita bisa membeli lagi peralatan yang hampir sama ya atau sama ketika umur ekonomisnya sudah berakhir. Lalu untuk menghitung penyusutan ini ada berbagai macam metode, tapi di mata perkuliahan ini akan saya jelaskan dengan metode yang paling sederhana, yaitu metode garis lurus. Kalau misal mau tahu tentang cara perhitungan penyusutan yang lain, itu harus pelajari juga teori akuntansi atau pembukuan kayak gitu. Jadi kalau kita udah berbicara tentang akuntansi, takutnya kita tidak cukup kalau hanya di 1 minggu pertemuan. Jadi ini untuk sekedar tahu dan agar nanti waktu proyek akhir bisa dilengkapi juga dengan biaya penyusutan. Nah, cara perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus, pertama, tentukan umur ekonomis peralatan tersebut. Nah, lalu perkirakan berdasarkan data berapa nilai jual akhir peralatan itu di akhir umur ekonomis. Ini boleh nol jika diasumsikan nanti barangnya rusak atau tidak berbentuk lagi, atau barangnya tidak akan dijual kembali. Bisa jadi nanti dihibahkan atau bagaimana, kayak gitu. Jadi boleh nol. Ini tergantung keputusan dari perusahaan. Atau umum disebut sebagai nilai residu. Jadi nilai residu ini maksudnya nilai jual akhir, nilai sisa dari peralatan tersebut. Lanjut, lalu untuk rumusnya, itu penyusutan kita hitung dari harga beli, kita bagi dengan harga beli atau perolehan, kita kurangi dulu dengan nilai residu, baru kita bagi dengan umur ekonomis. Oke, jadi di sini ini lebih ke harga beli atau perolehan, bukan dibagi. Jadi harga beli atau perolehan kita kurangi nilai residu atau nilai sisa atau nilai jual akhir. Kemudian setelah kita kurangi, kita bagi dengan umur ekonomis. Misalnya, perusahaan memiliki sebuah mobil Avanza tipe 1.3 EMT. Nah, untuk menghitung penyusutan dari mobil ini, diperkirakan umur ekonomis mobil ini adalah 10 tahun, di mana mobil Avanza ini akan digunakan oleh perusahaan hingga 10 tahun ke depan. Lalu harga beli dari mobil ini adalah 200 juta. Diperkirakan setelah dicek dari OLX, harga tertinggi untuk penjualan mobil bekas Avanza 10 tahun ada di nilai 90 juta. Nah, diasumsikan saja mobil Avanza nantinya ini sudah dipakai cukup banyak, kilometernya cukup banyak, sehingga harga jualnya tidak bisa setinggi itu. Jadi kita targetkan patokan nilai jualnya di 70 juta. Oke, karena kadang nanti kalau misalnya kita patok terlalu tinggi, misal harga di pasaran 90 juta, lalu kita patok 100 juta sampai 150 juta, itu takutnya kurang realistis untuk benar-benar dijual kembali. Jadi itu sebabnya kenapa di slide sebelumnya saya tekankan harus by data. Jadi nilai jual bekasnya itu berapa. Nanti kalau diturunkan dari nilai rata-rata jual bekasnya itu masih tidak masalah. Tapi jangan sampai ditinggikan, karena ketika ditinggikan itu belum tentu bisa terjual segitu. Itu aja sih pertimbangannya. Oke. Lalu setelah kita memiliki data dari harga beli, umur ekonomis, nilai residu, kita bisa menghitung penyusutannya.
Jadi kalau dari contoh yang tadi, kita kurangi 200 juta dengan 70 juta, lalu setelah itu hasilnya kita bagi dengan 10 tahun. Jadi kita mendapatkan nilai penyusutannya adalah 13 juta per tahun. Jadi ini 13 juta ini harus dialokasikan oleh perusahaan atau dalam kata-kata yang lebih simpel, ditabung oleh perusahaan 13 juta per tahun agar ketika 10 tahun ke depan, perusahaan bisa menjual kembali mobil Avanza-nya sudah berumur 10 tahun dan membeli kembali mobil Avanza atau mobil yang setipe dengan harga yang kurang lebih sama. Seperti itu. Oke? Nah, setelah kita membahas singkat tentang aktiva, lalu tentang perlengkapan peralatan, lalu tentang penyusutan, sekarang tugasnya adalah bagi tugas dengan kelompok dan diskusikan perlengkapan dan peralatan apa saja yang dibutuhkan oleh usaha Anda dan jumlahnya berapa. Lalu berikan catatan kenapa Anda butuh perlengkapan dan peralatan itu. Kemudian cari merek dan harga untuk perlengkapan dan peralatan tersebut. Carinya ini bisa dari internet, bisa cek kalau misalnya untuk perlengkapan kita bisa cek kayak di Blibli, Shopee itu bisa dicek dulu harganya dan mereknya. Tidak perlu sampai pergi ke toko untuk cek langsung ya. Lalu tentukan masa hidup peralatan, kemudian nilai residunya jika ada, dan disertai dengan nilai penyusutannya per tahun berapa. Oke, tugasnya itu tuliskan selengkap-lengkapnya perlengkapan dan peralatan usia Anda. Waktu yang diberikan, awalnya ini 30 menit, tapi setelah dipikir-pikir 30 menit kayaknya nggak cukup, jadi waktunya 50 menit. Oke, yang di sini diralat, waktu tugasnya 50 menit, presentasi masing-masing kelompok nantinya 5 menit. Oke, sekali lagi waktunya diralat menjadi 50 menit. Jika nanti ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung dengan dosen KP bersangkutan. Ya, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas.